Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Apriyadi Yusuf, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Pandeglang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait koneksi antar materi modul 1.4. Pada koneksi antar materi modul 1.4 akan dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya yang sudah dipelajari, yaitu modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.4 yaitu visi guru penggerak. Mari kita rekap sejenak dari mulai modul 1.1 tentang filosofi KHD. Pada filosofi KHD bahwa pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Pendidikan dasarnya yaitu menuntun. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah pembudayaan buah budi pekerti manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman atau masyarakat. Kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktis. Kemudian modul 1.3 visi guru penggerak. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Pencapaian visi yang diharapkan, di antaranya yaitu menguatkan hati, menggerakkan hati, dan mempersatukan gerak. Calon guru penggerak harus memiliki visi yang dimiliki beberapa hal, yaitu di antaranya berisi kepentingan murid, dapat memberdaya murid, serta mengajak murid duduk di kursi kendali pembelajaran mereka sendiri. Kemudian untuk membuat visi dapat digunakan langkah-langkah Bagja. Langkah-langkah Bagja merupakan akronim atau singkatan dari 5 poin tahapan yang digunakan dalam proses inquiry apresiatif. Pertama yaitu buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dan yang terakhir adalah modul 1.4 budaya positif. Pada budaya positif terdiri dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, serta segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu penerapan disiplin pada murid untuk mampu bertanggung jawab yang didorong oleh kesadaran dirinya sendiri atau intrinsik berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5. Posisi kontrol restitusi. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, serta guru sebagai manajer.
Dari 5 kontrol restitusi tersebut, saya memilih untuk menjadi guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer dapat berkolaborasi untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi murid dan memberikan kesempatan secara penuh kepada murid untuk bertanggung jawab dan tumbuh menjadi pribadi yang positif. Keyakinan sekolah atau kelas. Poin penting dalam keyakinan ini adalah guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Pernyataan keyakinan sekolah atau kelas bersifat universal, mudah diingat dan dapat diterapkan di sekolah. Segitiga restitusi. 3 langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Poinnya antara lain: 1. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. 2. Bertujuan mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Poinnya yaitu: 1. Berdasarkan prinsip setiap tindakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan. 2. Menggali kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Poinnya adalah: 1. Berupaya agar murid mampu memunculkan motivasi intrinsik. 2. Mampu mengaitkan tindakan yang salah dengan keyakinan yang sudah disepakati. Keterkaitan antar materi. Budaya positif dengan filosofi KHD yaitu mempermudah menjalankan budaya sekolah yang positif sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Kemudian, budaya positif dengan peran dan nilai guru penggerak. Budaya positif akan terwujud jika guru mampu menanamkan nilai seperti keberpihakan pada murid, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan mandiri, serta mampu memiliki peran penggerak perubahan di sekolah. Kemudian, budaya positif dengan visi guru penggerak. Yang diharapkan dari visi guru penggerak yaitu guru harus mampu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah agar dapat terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman. Saya telah memahami modul 1.4 tentang budaya positif dan selanjutnya akan saya implementasikan dalam lingkungan sekolah serta pengimbasan kepada seluruh guru. Hal yang menarik. Setelah mempelajari dan memahami modul 1.4 tentang budaya positif, pemahaman guru terhadap budaya positif semakin meningkat dan memberikan perubahan pada penerapan lingkungan sekolah yang benar-benar dirasakan oleh murid itu sendiri. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah atau kelas setelah mempelajari modul ini? Perubahannya adalah saya sebagai seorang guru bukan lagi sebagai posisi kontrol penghukum dalam menangani setiap masalah murid, tetapi saya harus menjadi posisi manajer yang dapat menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Pengalamannya adalah saya pernah menangani murid yang berselisih hanya karena saling ejek nama orang tua. Kemudian, saya melakukan pemanggilan kepada murid tersebut dan menangani dengan pendekatan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi masalah, serta menanyakan keyakinan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki? Hal yang baik. Murid memiliki kesadaran yang muncul dari dalam dirinya dan mampu memunculkan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Yang perlu diperbaiki.
Guru secara keseluruhan harus memahami konsep segitiga restitusi dalam setiap menangani masalah murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering memposisikan sebagai posisi penghukum dan kadang juga membuat murid menjadi merasa bersalah. Tetapi setelah mempelajari budaya positif, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer pada saat menangani masalah murid. Perasaan saya tentunya senang karena saya dapat menerapkan segitiga restitusi yang memberikan dampak positif bagi murid dalam menyelesaikan masalahnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Sebelumnya, saya belum mengetahui apa itu segitiga restitusi dan seperti apa langkah-langkahnya. Tetapi secara praktik di lapangan, meskipun sebelumnya belum tahu langkah-langkahnya, saya pernah menerapkan tetapi tidak secara utuh. Misalnya, menstabilkan identitas dengan kalimat, "Coba, jelaskan masalah apa yang sebenarnya telah terjadi." Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting dalam mempelajari budaya positif dapat memberikan pemahaman bahwa penerapan budaya positif di lingkungan sekolah perlu kolaborasi seluruh warga sekolah sehingga dapat terbangun suasana kontrol dari berbagai pihak dan pada akhirnya dapat dirasakan perubahannya bagi murid itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan pada koneksi antar materi modul 1.4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia, guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.